Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan humor pesantren, yaitu santri ngerjain setan. Dalam pengajian mengenai setan dan iblis, Ustadz Nasrul terkadang memasukkan unsur anekdot dalam pengajiannya. Anekdot itu umumnya turun-temurun yang juga ia terima saat menjadi santri di Pompes Ariyat. Inti dalam pengajian itu umumnya menerangkan bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dibenci oleh setan. Sebaliknya, perbuatan jelek adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah tapi disukai oleh setan. Nah, kalian pasti tidak tahu kan apa perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan juga tidak disukai oleh setan, kata Ustadz Nasrul di kelas pada anak-anak. Para santri kelas 2 sanawiyah yang polos dan lucu itu semuanya terdiam. Tapi Ahmad tiba-tiba menyeletuk. Saya tahu Ustadz, mudah itu sudah banyak yang tahu. Ustadz Nasrul kaget. Setiap tahun ia mengajar di kelas 2 sanawiyah, tak ada satupun santri yang tahu jawaban pertanyaan itu. Ayo, apa coba jawabannya? Kata Ustadz Nasrul kepada Ahmad. Ahmad tersenyum lalu menjawab pertanyaan Ustadz Nasrul. Menyelingkuhi istri setan Ustadz, iya kan? Hehehehehe. Salah. Loh, kok salah Ustadz? Iya, kamu belum makomnya menjawab dengan jawaban itu. Yang benar adalah mencuri mainan anak setan. Hehehe. Iya kan? Para santri tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Ahmad hanya tersenyum karena gagal menjadi santri paling tahu dalam kesempatan itu. Ustadz Nasrul kembali melontarkan pertanyaan kepada anak didiknya. Nah, sekarang kalian pasti belum pernah mendengar pertanyaan ini. Ini rasional loh. Apa coba perbuatan yang disukai oleh Allah dan juga disukai oleh setan? Para santri yang ditanya kembali terbengong-bengong mendengar pertanyaan itu. Ahmad juga bengong karena ia yang rajin membaca buku-buku anekdot belum pernah pula menemui pertanyaan semacam itu. Nyerah Ustadz, apa jawabannya Ustadz? Ustadz Nasrul tersenyum lalu menjawab. Jawabannya adalah memasukkan anak setan ke pesantren. Betul kan? Hehehe. Para santri saling pandang, lalu Ahmad berkata, sebenarnya kurang lucu itu Ustadz. Lagi pula, mana ada setan yang senang anaknya masuk pesantren. Tapi enggak apa-apalah, boleh juga itu. Tawa kembali membahana dalam pengajian itu. Ustadz Nasrul akhirnya mengakhiri pengajian dengan mengucapkan hamdalah. Tapi sebelum pergi ia berpesan, ingat ya, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai setan yang sudah saya terangkan tadi, nanti di ujian akhir itu akan jadi pertanyaan. Baik Ustaz. Para santri pun bubar dan satu persatu mencium tangan Ustadz Nasrul. Beberapa hari setelah pengajian itu muncul desas-desus yang tidak sedap mengenai Ahmad. Ia menurut beberapa sahabatnya sering didapati tidak mengucapkan basmalah saat hendak makan. Ia tampak langsung tancap saja. Ustadz Nasrul yang mendengar gosip tersebut merasa tak enak karena menurut santri-santrinya Ahmad melakukan itu
karena mengikuti ajaran dari Ustadz Nasrul. Tentu saja Ustadz Nasrul merasa aneh. Seingatnya ia tak pernah mengajarkan itu kepada Ahmad. Hal itu juga tak termaktub dalam kitab-kitab yang ia pakai sebagai bahan ajaran santri. Ia akhirnya menyelidiki sendiri. Saat waktu makan tiba, ia ikut makan bersama para santri. Dan ia sengaja duduk bersama Ahmad. "Tumben Ustadz makan bersama kami," kata Ahmad. "Ya, saya kangen sama kalian," jawab Ustadz Nasrul. "Oh, Ustadz memang guru yang sayang sama murid-muridnya." "Iya dong, siapa dulu Ustadznya?" "Sudah, mari kita makan bersama." Saat akan memasukkan nasi ke dalam mulut, Ustadz Nasrul melafadzkan basmalah. Begitu juga para santri lainnya. Hanya Ahmad yang tidak melafadzkan atau menggerakkan mulut membaca basmalah. Ustadz Nasrul langsung disergap perasaan tidak nyaman. Ternyata benar apa yang dikatakan para santrinya mengenai Ahmad. Namun ia menahan diri untuk tidak langsung menegur. Tapi saat akan minum, Ahmad tampak mengucapkan basmalah. Bahkan ia seperti sengaja mengucapkannya keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. "Tadi pas mau makan kamu kok nggak baca basmalah Ahmad?" "Oh, itu ada alasannya Ustadz." "Apa alasannya Ahmad?" "Jadi begini Ustadz. Kan Ustadz bilang kalau kita makan tidak membaca basmalah, setan akan turut makan bersama kita. Nah, saya tadi tidak baca basmalah karena sengaja saya biar setan turut makan bersama saya. Tapi pas minum saya baca basmalah biar setan tidak turut makan bersama saya. Nah, itulah cara saya mengerjai setan Ustadz. Kalau makan gak minum kan seret Ustadz." Ustadz Nasrul yang tadinya sudah mempersiapkan nasihat, bahkan teguran keras bagi Ahmad, ternyata tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ada-ada saja ternyata pemikiran santri yang satu ini. Ustadz Nasrul masih senyum-senyum. Ahmad langsung berujar, "Jangan khawatir Ustadz, saya baca basmalah kok di dalam hati." Ustadz Nasrul tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya membelai-belai kepala Ahmad dengan sayang. Oke guys, itulah tadi anekdot tentang santri ngerjain setan. Semoga kita semuanya terhibur dengan humor ini. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.